Wajahmu, wajahmu. Mana sudah otakku. Iya, lelet kali juga jaringan kan. Lengket-lengket. Ini masa tadi aku keluar sendiri, mati sendiri. Ya udahlah, aku login pakai HP juga. Tapi nggak putus orang itu ya kan. Ya itu yang di laptop itu tadi. Makanya aku pun login pakai HP juga. Berarti sinyal karena mana ibumu? Entah ini baru ku kirim meetingnya. Oke Pak, tanya. Udah pasnya undangan gue ini. Barusan live Kak. Ah, barusan aja live ini. Jaringannya jelek kali. Barusan aja restart sendiri nih. Udah bisa ya Pak Tandi? Halo Bu, selamat sore Bu. Halo, selamat sore Pak Tandi. Nah, Oke. udah bisa. Udah apa namanya? Udah stabil itunya. Ya Bu, udah lumayan stabil ini Bu. Tinggal cari posisi yang tepat. P2 Pak. Angel yang tepat. Angle apa angel? Ini enggak, angelnya kurang pas Bu. Angel Elga. Kurang pas ya Pak? Kalau Ya Bu. gini, ya udah. Kita mulai jam 14.55 ya Pak Tandi? Ini kan kebetulan tadi Pak Juliandi juga lost connection Bu. Kalau Ibu udah siap, kita bisa langsung undang mahasiswanya Bu. Mahasiswa juga udah ready kok Bu. Sekarang Pak Tandi? Iya Bu, kalau memang udah siap, kita tinggal bentar Tandi siapkan materinya dulu Bu. Ibu materinya yang tadi dikirim via Bu Ade ya Bu? Ya, lewat email. Oke Pak. Saya katanya mau cari angle dulu di sini udah cukup kali ya Pak? Sudah Bu, yang penting jelas. Iya benar, yang penting koneksinya. Oke, berarti kalau sekitar 5 menitan lagi Pak, dimulai gimana Pak? Boleh Bu, boleh Bu. Persiapan dulu juga boleh Bu. Sip. Oke Pak Tandi. Yuk, tinggalin dulu. Ibu siap-siap dulu guys. Iya guys. Kita apa mau disiapkan Kak? Cuci muka pun kayak gini aja tetap dari tadi. Matanya tuh makin kecil. Ini pun punya ibu merah loh jaringannya. Agak-agak kurang bagus juga sih. Es teh guys. Es teh guys. Enak lah es teh. Tadi kopi, sekarang es teh. Guys, minum pakai Tupperware guys. Punya siapa itu guys? Kok di mana Mar? Di rumah lah. Mar. Udah nyampe Mar? Udah. Oh, kupikir kok masih jadi supir Mar.
Enggak lah. Mar, Maria. Iya, Maria. Maria, Dek. Cantik Maria. namanya. Maria besok bisa lah kau nyopir ya aku, Mar. Pengen kalian. Itu bang boleh. Kamu Kalau gajinya di kemana? atas kalau gajinya di atas 4 juta nggak apa-apa. Kau mau berapa? Gigi Sebut lah. aja. Hatinya. Mantap lah. Kayak mana tadi Bang Aman ke? Aman apamu aman? Kau tengok chat-chat itu aman nggak? Nggak apa-apa. Semua ngelek. Mm-mm. Pak Juliandi sampai hang katanya. Laptop saya nggak bisa diapa-apakan lagi katanya. Kena lah ya kan semuanya yang kayak aku itu. Aku tuh kayak gitulah waktu itu pertama. Aku jadi host. Ini Aku pun tadi gitu juga. aku mati Pakai 3 kali, HP. 4 kali mati. Akhirnya login juga pakai HP untuk ngawasi masih berjalan apa enggak lah. Jadi ini siapa hostnya? Kau pun boleh. Tunggu dulu ya. Tapi abang mandi-mandi dulu. Bisa Sama, diganti. punya aku nanti lelet juga, dia ngeheng juga. Kita bisa mandi-mandi dulu ya kan Kak Rin. Dia kan udah ganteng tengok. Kami dari pagi kayak gini-gini aja. Nanti ngopo. Dari Masalahnya pagi nanti ya. kalau aku bisa, tapi laptopnya nggak bisa. Banyak kali alasan. Alasan aja tuh laptop. Nah, tuh istrimu aja bilang kayak gitu. Kau Istriku biasalah lagi marah-marah dia. Gara-gara aku pulang lama. Pret. Bentar Nggak ada. lagi pun kau dimarahi, Mar. bukannya kau Iya. marah gara-gara kau godain mahasiswa itu semester 1. Ayo, kompor udah mulai menyala. Ada loh wajahnya. Meledak. Nanti kita screenshot kirim ke Mana? Mariansa. Nanti lah ada tadi tengok. Tadi Pak Rian yang admin itu kok nggak ada kayak gitu tadi. Rindu dia sama si Maria. Iya. Siapa, weh? Siapa namanya? Siapa? Aku Siapa mau tadi? ngomong aku. Teringatnya Bu Patmannya mana, Bang? Lagi berdandan dulu. Sabarlah. Oh, iya, iya. Biar cantik mama kita ya kan. Ya, prepare dulu, prepare. Aku udah tadi kayak gini-gini aja, dandan pun tetap kayak gini. Ya kan Kak Rin? Kau mau pakai lipstick emangnya, Dek? Iya, dia mau Nah. pakai celak Bang Tandi. Bang, aku udah. Mana ya materi ibu? Ini. Kak Ade mana, Kak? Nggak tahu. Pak Ade nggak muncul-muncul dari tadi. Oh, Kau ngapain tadi? Lama loadingnya jadinya. Iya. Punya aku ini kan aja. aku ngapain di situ coba gini gitu-gitu di situ. Sok cantik ku tengok. Cepet, biar pulang kita. Pulang kemana? Pulang ke rumah masing-masing. Siapa lembur hari ini? Rian, Marian. Oh, lembur sendirian. Nanti habis ini kami ceng. Urusilah. Janganlah, nanti nggak bisa diapa-apain nah. Itu urusanmu. Kambing. Kejam kali kalian ya. Kayak gitu kalian ya. Kayaknya udah oke lah ini ya. Tinggal ready to go ya. Lupa aku.
Internet not stabil. Hati-hati aja bentar lagi mati. Ya, saling terikat dulu. Kan. Oke, materi udah oke. Ready ya. Apa yang kau belajar potongan? Ini tulis itu sekali itu Japanese. Oh, ada di Japanese. Jangan Mina. Tidak. Apa? Halo, Putri, I'm ready. Halo, Pak. Ya, Bu, ready, Bu. Ready. Bentar ya, Bu. Oke, Pak. Orang di sini, ya, dia di sini berbeda. Bu, tolong dilihat ini bahan yang mau kita presentasikan ya, Bu. Kita cek dulu, Bu. Ini untuk Oke. PowerPoint-nya. Ini, Bu, ya. Mana tuh Oh ya, bikain mulut kayak gitu. Enggak mempan itu. Halo, Bu Fatma. Ya, Pak, itu tadi saya ada kasih 4 file. Oh ya, Ini untuk ini yang satu, kemudian ini ya, Bu. Bentar ya, Bu. Sama ini ya, Bu, ya. Ini, Bu. ya. Oke. Nanti kalau memang mau Oke. minta dimunculin, Ibu bisa konfirmasi aja langsung gitu. Admin tolong munculkan yang mana gitu aja, Bu. Nanti coba Baik. kita tampilin atau balik ke slide gitu, nanti coba kita ini balik ke slide atau kemana, ke slide PowerPoint atau bahan yang mana, Bu tinggal konfirmasi aja, Bu. Oke. Oke. Rian, Safrina, Kak Safrina sudah bisa di-share ke mahasiswa. Kita sudah ready. Udah. Oke. Udah ada yang masuk itu. Bel nih, PV. Oke, Bu, kita tunggu mahasiswa ya, Bu. Mungkin 5-10 menit supaya mahasiswanya bisa nampak semuanya, Bu. Oke, Pak. Halo, Bu Rina. Halo Ibu. Sehat Ibu kan? Alhamdulillah sehat. Bu Rina sehat, Bu? Sehat. Alhamdulillah. Bu Rina di kamar itu. Iya Bu. Enak banget ya. Kenapa Bu? Enak-enak. Enak Bu.
Kalau sebelum jam nggak boleh, harus jam 2. Itu Pak, yang research design itu yang paling atas Pak. Bukunya kecil warna hijau. Creswell. Agak nah itu Pak. Pak pegang. Hai, Dr. Betty. Kenapa Pak Freddy yang harus disapa harusnya Bu dosennya? Bu, mau nyapa namanya nggak ini Pak Tandi. Kalau mau saya nyapa duluan, saya nggak tahu namanya satu-satu. Oh Tapi iya, Bu. wajahnya ingatlah. Oh iya, semoga masih ingat wajahnya mahasiswanya ya Bu. Udah 2 nasional. Karena di Karang Mudik. Jadi kan si Grace kan balik ke Bandung. Ya, Bu. Marah siapa? Si Pipi. Dia Pipi ini remaja. Cari makan. Dr. Teti. Bu Rizka, Ya, oh, Bu pas, Betty. Kok katanya kalau pas dia Belum mulai ya Pak? Belum ya, kita tunggu kawan-kawannya sebentar lagi, 1 atau 2 menit lagi. Bu Dr. Fatma Silvana sudah standby di room kita. Jadi bisa konfirmasikan teman-teman yang belum bergabung, silahkan segera bergabung supaya bisa kita mulai perkuliahannya. Ini. Ya kan? dia sekolah apa? Oke, Bu Fatma, boleh disapa mahasiswanya. Mungkin kita sudah hampir 50 orang yang masuk ke kelas kita, nanti yang lainnya bisa menyusul, Bu. Kita mulai aja ya. Baik, Bu. Kata Kak Uci, kasih tahu aja. Saya mulai ya Pak Tandi. Ya boleh Bu. Oke Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih Oke. Alhamdulillah kita masih bertemu walaupun tidak secara fisik, tetapi jiwa kita masih terus bersama. Meskipun dalam kondisi yang seperti ini, tetapi semangat kita untuk belajar harus tetap stabil. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya kita sudah pernah katakanlah belajar mengenai penelitian kuantitatif, kemudian ada penelitian yang kualitatif. Akan tetapi dari dua penelitian itu ada lagi satu penelitian yang mungkin bisa saling menyempurnakan, yang disebut dengan penelitian kombinasi atau mixed method research. Nah, pada hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengetahui lebih banyak tentang mixed method research atau MMR. Seperti yang kita ketahui belakangan ini, mungkin slide-nya bisa dibuka, Pak Tandi. Halo? Ya. Kita sering dengar mixed method research, tapi ada istilah-istilah lain dengan mixed method research ini. Sebenarnya penelitian dengan mixed method ini merupakan penelitian yang komprehensif, ada angka dan ada bahasa di dalamnya. Sehingga untuk katakanlah perusahaan ataupun user yang ingin menginginkan hasil penelitian yang komprehensif, maka mereka lebih prefer kepada hasil penelitian dengan mixed method. Akan tetapi, walaupun dikatakan itu mendekati sempurna, memiliki kelebihan dan kekurangan juga sama halnya dengan penelitian yang lain metodenya. Baik, kenapa ada mixed method ini? Sebenarnya ada latar belakangnya. Yang pertama saya ungkapkan bahwa banyak kompleksitas yang terjadi pada kasus-kasus baik kedokteran dan kesehatan umum di Indonesia, khususnya pada masyarakat. Katakanlah misalnya kasus yang marak belakangan ini, kalau tidak secara komprehensif dipahami oleh Indonesia ataupun negara-negara lain, maka akan berbeda setiap negara yang satu dengan yang lain untuk mengatasi sebuah masalah yang kompleks. Katakanlah COVID-19 seperti yang sekarang ini yang merebak pandemik ke seluruh dunia, setiap negara berbeda dalam penanganannya. Tentu ada penelitian-penelitian yang harus mumpuni untuk menjawab bagaimana mengatasi sebuah permasalahan, apalagi masalah pandemi seperti sekarang ini. Katakanlah di Italia hasilnya angkanya beda, kemudian di negara yang lain beda, dan di Indonesia beda. Nah, untuk mengetahui bagaimana untuk memecahkan atau mensolusikan sebuah permasalahan, masalah kedokteran dan kesehatan, tentunya harus dilakukan penelitian yang sangat mendekati sempurna. Oleh karena itu, mixed method merupakan salah satu pilihan untuk menjawab masalah-masalah yang kompleks di masyarakat. Itu kalau yang merebak sekarang, katakanlah itu COVID-19. Nah, misalnya kalau untuk masalah-masalah komunitas yang lain, itu tidak bisa dibahas hanya dengan angka-angka atau hanya dibahas dengan bahasa. Jadi keduanya saling menyempurnakan antara angka dengan bahasa, sehingga muncullah hasil yang dapat bermanfaat. Bisa jadi skalanya tidak hanya untuk secara lokal, tetapi bisa secara nasional, bahkan manfaat hasil penelitiannya bisa untuk dunia. Nah, pilihan yang beragam bentuk, kemudian sumber data, dan analisis data untuk memahami realita yang dikaji mendekati sempurna bisa dengan memakai mixed method research. Jadi, ketika mungkin pada saat penelitian kuantitatif, kita akan membuktikan sebuah teori. Nah, ketika teori itu lahir, katakanlah di Inggris, atau di Amerika, ataupun di Indonesia, maka teori yang muncul adalah teori yang ada pada saat di negara itu. Nah, itu kalau kuantitatif, karena kita akan membuktikan sebuah teori. Nah, untuk kualitatif,
kita akan menemukan sebuah teori. Nah, itu proses untuk kuantitatif dan kualitatif. Akan tetapi dalam penelitian mixed method research, kita bisa membuktikan teori, sekaligus kita bisa juga untuk menemukan teori. Nah, inilah pilihan yang beragam yang Nah, ada pemahaman dari Teddy dan Tashahori pada tahun 2010, mixed method research ini mengklaim bahwa untuk mendekati sempurna, sebaiknya mixed method research lah yang menjadi pilihannya. Seperti itu. Baik, Kak Tani bisa digeser ke slide berikutnya. Selanjutnya, ya. Nah, dalam istilah-istilah mixed method research, mungkin Bapak Ibu akan bingung ketika mungkin satu peneliti menyatakan istilahnya ini, istilahnya itu. Nah, saya akan mempertemukan di sini beberapa istilah dalam mixed method research. Ada 8 istilah yang sebenarnya itu sama. Jadi kalau kita nanti Bapak ketemu, mungkin Bapak Ibu ketemu di satu penelitian, dia menyatakan namanya mixing method, itu sebenarnya MMR. Kemudian ada istilahnya mixed method research, ada blending, quantification and qualification, atau quantity and qualitative research, ada juga multi-method, ada converged, integrated, and combined, dan mixed research, itu sebenarnya sama, merupakan penelitian kombinasi, hanya istilahnya aja yang berbeda. Nah, kalau kita lihat dari istilah ini, sebenarnya kalau dari kata blending, itu kan sesuatu yang mencampur antara kuantitatif dengan kualitatif. Kemudian multi-method yang menyatakan bahwa metodologi dalam penelitian itu tidak hanya satu, tidak hanya kuantitatif saja atau kualitatif saja, tetapi dia membuat lebih dari satu metodologi. Kemudian ada converged, ada integrated yang menyatukan, and combine. Nah, jadi kalau ketemu nanti dalam suatu penelitian, istilah salah satu dari sini, sebenarnya mereka menyatakan bahwa metodologi dalam penelitiannya bersifat kombinasi. Ya, selanjutnya kita akan Nah, penemu dari kombinasi ini adalah Creswell. Pada tahun 2003, nanti Bapak Ibu bisa lihat punya banyak petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Creswell tentang penelitian kombinasi ini. Menurut Creswell, ke slide lagi Pak Tandi. Pak Tandi atau siapa ya? Dengan siapa saya ini? Nah, jadi menurut Creswell, mixed method research merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan kuantitatif. Jadi dalam penelitian ini kita akan mencampur atau menghubungkan sebuah penelitian yang sifatnya kualitatif dan yang kuantitatif. Artinya begini, nanti kita akan menjelaskan bagaimana sebuah pendekatan penelitian yang tadinya satu lalu digabungkan menjadi mendekati sempurna. Prosesnya tentunya ada 3 bagian yang disampaikan oleh Creswell agar bisa mengkombinasikan dan mengasosiasikan baik penelitian kualitatif dan kuantitatif atau sebaliknya kuantitatif ke kualitatif. Selanjutnya, ya. Jadi ada 3 desain yang disampaikan oleh Creswell tentang penelitian kombinasi kuantitatif dengan kualitatif ini. Yang pertama adalah istilahnya instrument building model, yaitu dari penelitian kualitatif lalu ke penelitian kuantitatif nanti akan mendapatkan hasil. Modelnya seperti ini. Ketika seorang peneliti akan meneliti sebuah penelitian, dia mulai dulu dengan mengeksplorasi suatu masalah. Dieksplorasi dulu, kemudian setelah dieksplorasi dia mendapatkan hasil melalui wawancara mendalam bisa atau ya secara wawancara saja bisa, lalu kemudian dihitung atau dikuantifikasi model yang sudah disampaikan oleh kualitatif ini secara angka. Nah, dari sana lalu akan mendapatkan hasil. Jadi prosesnya kualitatif dulu berjalan, kemudian kuantitatif untuk perjalanan kedua, lalu itulah hasil penelitian. Nah, yang kedua, kualitatif sebagai komplementer dari kuantitatif. Ini merupakan
model yang kedua yang ditawarkan oleh Creswell, di mana penelitian dilakukan terlebih dahulu adalah penelitian kuantitatif, lalu nanti akan dijelaskan oleh kualitatif. Artinya begini, peneliti melakukan penelitian kuantitatif terlebih dahulu, misalkan dengan menganalisis datanya secara kuantitatif, setelah menemukan hasilnya, lalu nanti akan dijelaskan secara kualitatif. Nah, itulah sebagai hasil penelitian. Ini diistilahkan dengan sequential explanatory design. Jadi pertama kali kita dapatkan dulu hasil secara kuantitatif, nanti dijelaskan secara kualitatif, itulah hasil penelitiannya. Lanjut. Oke. Nah, ini adalah kebalikan dari desain yang kedua. Kuantitatif sebagai komplementer kualitatif. Nah, kalau yang ini, peneliti melakukan penelitian yang kualitatif terlebih dahulu, melakukan wawancara mendalam dengan beberapa partisipan atau beberapa, kalau dalam kualitatif tentunya kita tidak memakai kata responden, bisa dengan kata-kata partisipan. Nah, setelah nanti dieksplorasi oleh kualitatif, kemudian nanti kita akan mencari responden yang mungkin bisa menjelaskan dari kualitatif ini. Jadi nanti akan dieksplorasi di kuantitatif, nah itulah yang akan menjadi hasil penelitian. Jadi prosesnya kualitatif di awal, lalu kuantitatif, sehingga akan mendapatkan hasil. Yang sebenarnya di sini, kalau bisa saya terangkan, untuk desain yang kedua dan ketiga, sebenarnya di sini ada penekanan. Penekanan kedua adalah penelitian ini berorientasi pada kuantitatif, yang sebenarnya mereka percayanya di penelitian kuantitatif hanya dijelaskan dengan kualitatif. Nah, untuk yang desain yang ketiga, penekanan hasil penelitian itu adalah pada kualitatif, tetapi dijelaskan secara kuantitatif dan itu hasilnya. Nah, ini diistilahkan dengan sequential exploratory research. Jadi ada perbedaan. Yang kedua explanatory, explain, menjelaskan, sedangkan exploratory adalah mengeksplorasi. Jadi itu bedanya. Bisa dipindahkan slide-nya, Pak? Oke. Nah, itu kalau pengantar awal, kalau bisa kita lihat contohnya, mungkin untuk slide yang contoh untuk hasil penelitian mixed method bisa kita review, sehingga Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana menggunakan penelitian mixed method. Oke. Ini adalah slide yang disampaikan oleh Creswell. Mungkin nanti ini akan di akhir kita jelaskan. Ada baiknya mungkin kita kepada contoh sehingga Bapak Ibu bisa mengaplikasikan bagaimana menggunakan mixed method dalam penelitian. Ini adalah hasil penelitian dari ini bermacam-macam profesi ya. Ini dari kedokteran dan psikologi. Nah, mereka meneliti kinerja akseleran dalam rotasi klinik, suatu kajian terhadap pencapaian kompetensi klinik mahasiswa kedokteran. Nah, di sini mereka memakai penelitian yang dengan mixed method. Coba kita lihat di abstraknya. Abstrak yang dia ada menggunakan mixed method, mungkin di metodologinya, Pak. Oke, ini sebenarnya tadi saya mau menjelaskan hasil dari penelitian yang tadi, mungkin masih dicari. Yang mana itu, Bu? Maaf, Bu. Yang mana kita mau tampilkan, Bu? Yang tadi, Pak. Yang ini PowerPoint. saya akan tampilkan terakhir. Yang bukan PowerPoint, yang Words. Yang hasil penelitian. Ini ya, Bu? Ya, kalau kita lihat sekarang yang merekam ini, kita tidak bisa menjawab COVID-19 hanya dengan angka-angka atau hanya dengan bahasa. Katakanlah penelitian COVID-19 ini, kenapa kok ada muncul suggest dari MUI
kemudian ada suggest dari pemerintah. Tentunya ini merupakan hasil dari penelitian. Kenapa harus ada kebijakan untuk membuat social distance? Tentunya ini dengan mixed method. Kenapa dengan mixed method? Katakanlah mungkin kedokteran menyatakan bahwa virus COVID ini sangat mematikan, tetapi apa hubungannya dengan sosial? Bagaimana dampaknya dengan sosial? Tentunya ini akan orang-orang sosial akan membahas ini, orang-orang agama akan membahas ini, apa dampaknya terhadap pada saat mereka beribadah, apakah mereka harus ke masjid, apakah mereka harus ke gereja, ke wihara, atau ke tempat ibadah yang lain, sinagogi, dan seterusnya. Jadi, penelitian dengan mixed method ini merupakan satu pilihan yang bisa menjawab, katakanlah, boleh dengan pandemi, boleh dengan mengubah kebijakan pendidikan, atau mengubah kebijakan kesehatan, bisa dengan cara mixed method. Pak Tandi bisa mungkin ke akhir, Pak, di bab 3. Nah, ini adalah salah satu contoh penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Helvetia tahun 2018. Saya nggak tahu siapa pembimbingnya, tapi saya dapat secara online. Coba kita lihat di bab 3. Ya Allah. Oke. Nah, kita lihat di sini, ini kita bisa review ya, yang digunakan oleh mahasiswa, yang saya kira ini sudah lulus mahasiswanya. Desain penelitian yang dilakukan dalam penelitian adalah cross-seksional atau potong lintang, karena pengumpulan data penelitian dilakukan dalam waktu yang sama dan hanya dalam sesaat saja. Nah, untuk ini, kalau kita review, sebenarnya kalau yang ditanyakan untuk desain penelitian adalah bagaimana pendekatannya, apa yang akan dilakukan. Nah, itu sebenarnya yang harus dilakukan bukan dengan cara cross-seksional, saya kira di situ. Kalau kita di situ, dia sebutkan di sini, metode yang digunakan adalah mixed method dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pastinya mixed method menggunakan kuantitatif dan kualitatif. Jadi tidak perlu dijelaskan lagi bahwa akan melakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Boleh dikembalikan lagi, Pak, ke Word Study? Ya. Jadi di sini saya kira perlu dikoreksi bahwa mixed method itu adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini disebutkan kedua pendekatan ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang tidak sepenuhnya dapat dijawab dengan satu pendekatan saja. Nah, kalau kita lihat ke bawah, dia memilih yang mana dulu? Pastinya seorang peneliti akan menekankan yang mana yang akan dia pilih. Apakah kuantitatif yang merupakan hasil penelitian sebagai penekanannya, atau kualitatif yang menjadi hasil penekanan dari penelitian yang dia dapatkan. Mungkin boleh digeser ke bawah, Pak. Nah, penelitiannya ini dilakukan di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Universitas Medan. Jadi sebenarnya dia akan meneliti, mungkin ini dia pengen melihat sebuah kebijakan kali tentang pendidikan kedokteran gigi. Nah, kita lihat ke bawah. Terus, Pak. Nah, di awal dia sebutkan dulu populasi dan sampel. Dijelaskan terlebih dahulu secara kuantitatif berapa populasi yang akan dia undang. Nah, dia mendapatkan 8.707 orang. Nah, lalu dijelaskan secara sampling. Oke, ke bawah, Pak. Terus, ini. Kalau boleh direview, presisi 10%, saya kira tidak masalah, karena yang dia teliti adalah tentang pendidikan. Kecuali kepada pasien, mungkin kita perlu presisi kalau boleh 1%, supaya ketepatan dari hasil penelitian itu benar-benar tepat. Karena ini penelitian pendidikan, jadi ketepatan dari hasil penelitian itu dia memilih 10%, saya kira tidak akan menjadi masalah. Selanjutnya.
Boleh diturunkan ke bawah lagi. Oke. Nah, terus ke bawah. Nah, di sini dijelaskan bagaimana si peneliti. Nah, jadi dia memilih secara accidental sampling siapa saja yang datang pada saat itu. Nah, itu yang akan menjadi sampelnya. Tidak dengan secara purposif. Jadi siapa aja boleh, yang penting pada saat itu dia datang dan ketemu dengan peneliti. Oke, jadi di sini karena ini tentang pendidikan, jadi peneliti tidak perlu memakai clearance maupun ethical approval. Jadi kalau kita akan meneliti kepada pasien, sebaiknya kita mempunyai ethical clearance maupun ethical approval. Karena ini penelitian pendidikan, jadi peneliti tidak harus memakai ethical clearance atau ethical approval. Dan ini bukan suatu eksperimen, hanya memakai kuesioner, jadi tidak perlu memakai ethical clearance maupun ethical approval. Oke. Nah, di sini peneliti memakai kriteria inklusi dan kriteria eksklusi dalam pemilihan sampel. Nah, ini perlu saya tekankan kepada Bapak Ibu bahwa kriteria eksklusi sebenarnya adalah kriteria inklusi, tetapi karena suatu hal dia harus dikeluarkan dari sampel tersebut. Selama ini saya mendapatkan pemahaman bahwa kriteria eksklusi merupakan kriteria yang bukan kriteria inklusi. Contohnya begini, misalnya Bapak Ibu adalah mahasiswa S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Helvetia, mata kuliah metodologi penelitian. Katakanlah jumlahnya misalnya 100 orang, baik perempuan dan laki-laki. Nah, itu kriteria inklusinya. Nah, kriteria eksklusi adalah 100 orang itu, dia masuk dalam 100 orang, misalkan peneliti minta yang dari 100 orang itu adalah orang yang mau berkomunikasi, kemudian bersedia, lalu usianya antara 30 sampai 40 orang, nah seperti itu. Nah, inilah yang menjadi kriteria eksklusi. Ketika dia tidak berusia 30-40 tahun, tetapi dia masuk dalam kriteria inklusi, nah, sisa dari yang tidak sisa 30-40, dia dimasukkan dalam kriteria eksklusi. Begitu penggunaannya. Nah, kalau disebut di sini pasien tidak bersedia menjadi responden dalam program ini, saya kira itu keliru. Yang keliru sebenarnya yaitu tadi penekanannya, eksklusi itu dia merupakan bagian daripada inklusi, tetapi karena sesuatu hal peneliti harus mengeluarkan beliau sehingga menjadi kriteria eksklusi. Ya, selanjutnya. Nah, tadi setelah dijelaskan, kemudian peneliti memilih informan, ya. Untuk penelitian kuantitatif, istilah yang dipakai dalam penelitian kita yang terlibat itu disebut dengan responden. Tetapi untuk yang kualitatif disebut dengan, boleh ditarik ke atas lagi, Pak. Ini kalau kita lihat bagaimana dia mengambilnya informan ini. Informan seharusnya di situ disebutkan siapa menjadi informan dengan kriteria inklusi dan informan dengan kriteria eksklusi, karena akan berbeda. Responden mungkin dia memilih sampai tadi 98 orang, tetapi untuk informan, kita cukup memilih 2 atau 3 orang. Kalau kita memilih pakai FGD, katakanlah 8 sampai 10 orang, jadi berbeda kuantitas dari personil yang akan kita jadikan penelitian. Sehingga untuk informan, seharusnya juga kita buat siapa yang menjadi kriteria inklusi informan kita dan siapa yang menjadi kriteria eksklusi dari informan kita. Nah, ini saya lihat kalau boleh dicirikan, kalau dengan penelitian yang seperti ini kita bisa mencirikan si peneliti bahwa sebenarnya penelitian ini lebih menekankan kepada kuantitatif dan kualitatif hanya sebagai penjelas saja. Nah, ya. Jadi di sini dia sebutkan jumlah informannya 10 orang, 4 informan pasien, 4 dari dokter yang bertugas, dan 2 informan perwakilan dari pimpinan rumah sakit. Ya,
kita bisa lihat di sini cara penulisannya saja kita bisa tahu bahwa si peneliti ini memang lebih menekankan penelitian kuantitatif. Oke. Boleh diturunkan ke bawah, Pak? Nah, ini jenis data, ya. Di sini si peneliti membuat kuesioner terlebih dahulu, baru dia mau informan. Itu caranya ya. Dengan data primer. Oh, coba kita lihat data primernya, Pak. Bentar. Data primer tadi yang di awal, di halaman awal sebelum ini, Pak. Oke, ini. Kalau kita lihat ditulis di sini jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada responden dengan berpedoman boleh diturunkan ke bawah. Pada kuesioner. Jadi kalau ini boleh dikritisi atau direview, sebenarnya ini harus dijelaskan juga apakah wawancaranya terstruktur atau tidak terstruktur. Kalau memang penekanannya di awal hasil yang paling primer adalah hasil dari kuesioner, tentunya peneliti harus menuliskan di situ ada wawancara terstruktur. Karena di sini akan menjadi rancu. Tadinya kita tahu, waduh wawancara, berarti kebalikan dong. Tadi katanya dia akan mengikuti secara kuantitatif terlebih dahulu, baru kualitatif. Kenapa kok data primernya dilakukan wawancara? Oh ternyata peneliti lupa bahwa wawancara ada bermacam-macam. Ada in-depth interview, wawancara mendalam, ada wawancara terstruktur, dan ada wawancara tidak terstruktur. Sehingga kan lebih rinci kalau memang ini kuantitatif. Tentunya kalau kita membagikan kuesioner, maka dilakukan wawancara terstruktur. Nah, dari data sekunder diperoleh dari laporan. Nah, ini tadi ketika dia katakan primer, kemudian pelengkapnya adalah acuan wawancara dalam melakukan wawancara. Jadi penelitian kualitatif hanya sebagai pelengkap dalam penelitian ini. Oke, mari kita lihat teknik pengumpulan datanya. Nah, di sini si peneliti mengumpulkan data kuantitatif terlebih dahulu, kemudian dia nyatakan bahwa diberikan di awal kepada pasien yang datang, siapapun yang datang pada hari itu, dan dikembalikan setelah pasien selesai melakukan perawatan di hari yang sama. Saya nggak tahu ini apakah karena rumah sakit pendidikan atau yang diteliti tentang rumah sakit pendidikan kedokteran giginya atau justru perawatan kedokteran giginya. Karena tidak kesinkronan antara di awal dengan di akhir. Ternyata di sini dikatakan perawatan di hari yang sama. Artinya ini perlu ethical clearance dan ethical approval. Bapak Ibu, ethical clearance ini diterbitkan oleh rumah sakit pemerintah atau universitas pemerintah. Jadi ketika kita menyentuh manusia pada saat penelitian, kita seharusnya mendapatkan ethical approval terlebih dahulu agar penelitian kita dilakukan orang seperti itu. Nah, kemudian setelah melakukan teknik pengumpulan data kuantitatif, lalu peneliti melakukan teknik pengumpulan data kuantitatif lalu kualitatif. Boleh diturunkan, Pak Tandi? Ya. Nah, siapa yang dia wawancarai setelah dia mengumpulkan data dari responden, dia akan mewawancarai pasien, dokter yang bertugas, serta perwakilan pimpinan rumah sakit dengan menggunakan pedoman wawancara. Kalau dari penelitian ini, sebenarnya ini ide yang bagus. Artinya, dia pengen jawaban yang sempurna, bukan hanya dari pasien, tetapi juga dia harus melihat juga jawaban dari dokter yang bertugas, dia juga harus melihat juga manajemen atau kebijakan rumah
rumah sakit tersebut, khususnya pimpinannya. Nah, ini merupakan penelitian yang ingin mendapatkan jawaban yang komprehensif antara grassroots dan stakeholder. Jadi nanti bisa membuat kebijakan kepada rumah sakit itu juga, karena sudah melibatkan seluruh isi dari rumah sakit tersebut. Nah, disitulah bentuk pengintegrasi kuantitatif dengan kualitatif. Seandainya si peneliti hanya memberikan kuesioner kepada pasien, bagaimana pelayanan di rumah sakit pendidikan tersebut, tentunya jawaban hanya kepada pasien. Hasil atau manfaat penelitian mungkin hanya kepada pasien. Belum tentu juga dokter yang bertugas atau pimpinan menerima hasil dari penelitian ini, karena hanya satu pihak. Nah, ketika peneliti mungkin secara kualitatif mewawancarai dokter yang bertugas, kemudian perwakilan pimpinan rumah sakit, penelitiannya tentang kebijakan, tetapi dia melihat di grassroots apa permasalahannya, tentunya juga akan menjadi ketimpangan. Nah, untuk membuat sinkron atau membuat secara komprehensif jawaban atas keterbatasan, maka dibuatlah secara mixed method antara pasien, dokter yang bertugas, dan pimpinan rumah sakit. Nanti ketika ketemu jawaban yang komprehensif, tentunya akan memberikan manfaat kepada rumah sakit terhadap hasil penelitian tersebut. Oke. Nah, di sini disebutkan bahwa kegiatan wawancara tersebut akan direkam, ya. Jadi sebenarnya kalau dari hasil penelitian, boleh ditaruh ke atas lagi, Pak? Ya. Nah, di sini kalau kita lihat, peneliti memilih secara manual. Untuk teknik pengumpulan data kualitatif, kita bisa dengan analisis, nanti kita akan lihat, dia membuat sepertinya, kalau saya lihat, ini memakai hasil rekaman. Apakah dengan hasil rekaman ini, dia akan analisa dengan secara manual, dengan sendiri, atau dengan NPivo. Yuk kita lihat bagaimana dia menganalisis datanya. Boleh diturunkan ke bawah, Pak Tandi? Iya. Oke. Nah, yang dia cari sebenarnya adalah kualitas pelayanan kedokteran gigi. Dilihat dari, dia mengaitkan ini dengan mutu sebenarnya. Dia mau melihat kehandalan, reliability-nya, kemudian daya tanggap atau responsiveness-nya, atau jaminan assurance, empati, dan bukti fisik atau tangible. Jadi dia mau mengkaitkannya dengan jaminan mutu sepertinya. Kemudian variable dependent, dia memilih, ya, dia akan mengaitkannya dengan kepuasan pasien, puas atau tidak puas. Ya, dia memilih, di sini pakai skala Likert, saya lihat sangat puas, puas, tidak puas, dan sangat tidak puas. Itu akan menjadi hasil penelitiannya. Oke, selanjutnya. Coi, Kak Mama. Coi. Lanjut, Pak, sampai ke bawah. Terus Pak Tandi. Oke, ini adalah, saya kira ini bab 2 ya. Bab 3-nya udah nggak ada lagi ya, Pak? Oke. Ya, terus. Oke, nah jadi dijelaskan dulu di sini setiap karakteristik yang akan dinilai oleh si peneliti. Oke, lanjut, Pak. Terus? Oke, jadi di sini value yang akan dilihat peneliti adalah mengenai saya kira ini semuanya dia selalu melihat, teropong yang akan dia pakai adalah menilai mutunya.
baik dari perspektif pasien, perspektif petugas kesehatan, dan perspektif dari pimpinan. Ya, karena dia memakai ini kan mutu di sini, standar-standar mutu, reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan seterusnya. Ya, seterusnya, Pak. Oke, terus. Nah, bagaimana dia mengolah datanya? Kalau kita lihat, dia memilih terlebih dahulu dengan memakai kuantitatif, yaitu dengan collecting, lanjut Kak, checking, kemudian coding, seperti biasa yang kita lakukan kalau kuantitatif, seterusnya entering, memakai SPSS, kemudian data processing, selanjutnya, ya, itu dia memakai ya seperti biasa. Nah, dia membagikan dua metode analisis datanya. Yang pertama dengan kalau data kuantitatif dititik beratkan pada apa yang dia titik beratkan dalam dia memakai univariat terlebih dahulu, mungkin bivariat, lalu sampai ke multivariat. Mungkin ini akan menjadi pemahaman yang komprehensif ketika penelitian ini dipakai sampai berjenjang antara univariat, bivariat, dan multivariat. Bisa diturunkan sampai ke bawah, Pak. Apakah si peneliti memakai univariat, bivariat, bahkan sampai ke multivariat? Ya. Jadi memakai univariat, bivariat, oke. Jadi peneliti hanya sampai pada data bivariat dalam penganalisaan data kuantitatif. Nah, untuk yang data kualitatif, mari kita lihat seperti yang saya ungkapkan pertama tadi, apakah dia memakai in vivo atau memakai seperti ya kalau dia pakai toolsnya di di kuantitatif dengan pakai SPSS. Apakah tools di kualitatif juga memakai teknologi? Mari kita lihat. Jadi yang dia lakukan pertama kali adalah data reduction, display, conclusion, drawing, verification. Terus sampai ke bawah, apa yang dia pakai toolsnya? Boleh diturunkan ke bawah, Pak Sandi? Terus, hanya memakai triangulasi ya. Terus, lanjut Pak. Ya, jadi yang memakai tools dengan memakai teknologi adalah di penelitian kuantitatif. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bagaimana peneliti sangat lebih expert dalam penelitian kuantitatif. Karena dia memilih lebih melengkapi data yang kuantitatif, termasuk cara penganalisannya dia memakai teknologi. Seandainya dua-dua seimbang antara kuantitatif dan kualitatif, maka peneliti akan memilih kedua-duanya, pakai SPSS atau pakai in vivo untuk tools-nya. Akan tetapi peneliti lebih menekankan kepada penelitian kuantitatif. Saya kembali ke slide Pak Tandi. Slide PowerPoint yang pertama. Ya, kalau kita kembalikan tadi ke desain yang dipakai oleh peneliti tadi, dia memakai desain yang yang ketiga dengan sequential exploratory research, karena peneliti yang kedua tadi ya, kuantitatif adalah sebagai penelitian yang utama. Kualitatif hanya sebagai komplementer dari kuantitatif. Jadi diteliti dulu secara kuantitatif, lalu dijelaskan dengan kualitatif, itulah hasil dari penelitian. Ini yang disebut dengan sequential explanatory design. Sebaliknya, kalau nanti ada penelitian yang ditemukan, peneliti lebih cenderung dia mewawancarai dulu peneliti, kemudian nanti dia kuantifikasi dengan penelitian kuantitatif. Nah, itulah yang menjadi hasil penelitian. Maka si peneliti memang lebih senang dengan mengeksplorasi seperti itu.
Mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum dilanjutkan kepada slide berikutnya. Oke, kami Silakan, Pak. persilahkan Freddy, ada kepada yang bertanya? kepada mahasiswa yang ingin bertanya, silahkan dihidupkan mikrofonnya dan langsung bertanya biar saya sambungkan dengan itu. Kalniati, mana orangnya? Pak Jenny Kurniawan. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, iya. Silakan Ibu. Siapa? Bu Dinar. Ini Bu, tadi kan iya Pak. Ini dengan Ibu siapa, Bu? Oh. Dinar Ya. mana Pak? Bu. Ya, silakan Bu Dinar. Ini banyak uangnya nih. Namanya Dinar. Ya. Kan uang. Ya, silakan. Ini tadi kan dari jenis datanya yang dipakai kan tadi data primer, wawancara langsung dengan berpedoman dengan kuesioner itu Bu. Nah, kan biasanya ini kan kualitatif ya Bu kalau kuesioner kan Bu. Tapi tadi Ibu tekankan apakah dia memakai wawancara terstruktur dengan wawancara tidak terstruktur. Maksudnya kalau misalnya wawancara tidak terstruktur itu bisa dialihkan ke kuantitatif, bisa dapat datanya ya Bu. Oke, saya luruskan dulu ya Bu Dinar. Jadi begini, sebenarnya untuk penelitian kuantitatif kita lebih memakai wawancara terstruktur. Kenapa terstruktur? Karena dia sudah divalidasi, ada yang sudah divalidasi dan mungkin ada yang tidak, dan ada juga yang di reliabilitasnya sudah ada. Nah, jadi untuk mendapatkan itu tentunya pertanyaannya sudah terstruktur. Nah, itulah ciri kuantitatif. Itu yang kita tadi koreksi dari penelitian itu, kenapa kok hasil nanti yang primernya itu dengan wawancara. Itu yang tidak ada keterangannya. Seharusnya kalau memang dia kuantitatif, ditulislah di situ wawancara terstruktur. Kenapa terstruktur? Karena wawancaranya dia hanya membaca, kita kasih kertas, lalu kita hanya pendamping yang mana pertanyaan yang tidak bisa dipahami oleh si responden. Berbeda dengan kualitatif. Kualitatif kita punya panduan wawancara namanya. Nah, kalau kualitatif, apalagi dengan in-depth interview, kita tidak pakai rules, kita nggak pakai tertib dalam pertanyaan. Contoh gini, katakanlah Ibu, Ibu latar belakang pendidikannya Bu Dinar? D4 kebidanan Bu. Nah, oke, D4 kebidanan. Ibu akan mewawancarai seorang ibu yang tidak memberikan ASI kepada bayinya, katakanlah ASI eksklusif, dengan wawancara mendalam. Pastinya pertanyaan pertama Ibu, kenapa Ibu tidak memberikan ASI kepada anak Ibu? Itu dalam pedoman wawancara. Akan tetapi itu bisa nanti wawancara yang lain. Oh, saya gimana Bu, orang saya bekerja, nggak mungkin dong saya ngasih ASI, nanti bagaimana pekerjaan saya, bagaimana apa dan segala macam. Punya jawabannya, memangnya Ibu bekerja di mana? Apakah ada aturan dalam tempat kerja? Padahal di pedoman wawancara nggak ada. Karena dia bilang karena pekerjaan, jadinya Ibu kemana-mana jadi pertanyaannya, karena pengen tahu biar hasilnya valid di sini, di pedoman wawancara. Memangnya Ibu bekerja di mana? Apakah di tempat pekerjaan itu tidak membolehkan untuk memerah ASI? Atau mungkin Ibu pulang kerja untuk menyusui bayi Ibu? Atau mungkin karena tempat yang terlalu jauh dari tempat pekerjaan dengan memberikan ASI. Nah, itu jadi alasan-alasan itu bisa jadi dalam satu pedoman wawancara, satu kalimat pertanyaan akhirnya bisa menjawab 7 macam pertanyaan yang tidak ada dalam pedoman wawancara. Itulah in-depth interview, wawancara tidak terstruktur. Artinya nggak bisa distrukturisasi karena kita perlu mendalam jawabannya. Beda dengan yang terstruktur. Kalau yang terstruktur, Ibu sudah buat nomornya. Nomor 1, dia tinggal checklist, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Dia tinggal jawab checklist itu tadi, yang mana yang akan menjadi pilihannya. Begitu, Bu Dinar. Jadi, kalau dari penelitian tadi, itu bisa kita sebut
karena tidak disebutkan wawancara apa. Nah, coba kita lihat lagi Pak Tandi dengan penelitian yang tadi di metodologinya, supaya Bu Dinar paham bahwa yang dikoreksi itu seharusnya wawancara yang mana dulu, gitu. Karena ini akan menjadi rancu wawancara yang mana, gitu. Coba kita lihat. Data primer. Terus ke atas lagi Pak. Terus. Oke, nah, ya ini. Coba Ibu Dinar perhatikan. Untuk jenis data, dia menyebutkan bahwa data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada responden. Oke, langsung. Itu sudah benar langsung. Berarti dia nggak pakai bantuan dari enumerator. Artinya si peneliti ini sendiri datang kemudian menemukan si responden. Tetapi pertanyaannya, dia menyebutkan melalui wawancara. Nah, di sini kalau boleh saya tegaskan Bapak Ibu, disinilah letak kelemahan dari biasanya peneliti tidak akan menekankan expertnya, keahliannya dalam penelitian. Dia akan banyak lose di sana karena mungkin mengejar waktu, mungkin ada batasan waktu, sehingga si peneliti ini pengen cepat selesai karena penelitian dengan mixed method membutuhkan waktu yang mungkin banyak dibanding yang lain. Ini di sini letak salahnya Bu. Dia buat di sini wawancara langsung kepada responden dengan berpedoman ke bawah lagi Pak Tandi. Pada kuesioner yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dengan penjelasan kuesioner secara lengkap sebagai acuan wawancara dalam jadi itu yang harus data sekunder apa ini diperoleh dari laporan-laporan maupun dokumen resmi yang lainnya. Jadi kalau kita simpulkan dengan data primer beliau ini bahwa penjelasan kuesioner secara lengkap sebagai acuan ke wawancara. Nah ini kan jadi kita jadi rancu wawancara lagi. Yang mana sih wawancaranya gitu? Kok dulunya wawancara? Itu membedakan bahwa dengan kualitas memakai wawancara yang terukur, tetapi dengan penelitian kuantitatif terstruktur, kualitatifnya dengan katakanlah in-depth interview atau wawancara yang mendalam. Bagaimana Bu Dinar masih lanjutkan yang tadi? Berarti dia cuman ada yang loose aja ya Bu untuk yang tadi Ibu terangkan itu? Betul. Jadi hanya dengan satu kata yang loose tetapi memaknai semuanya. Seharusnya dibuat di situ wawancara yang terstruktur dengan tidak melibatkan enumerator. Berarti dia sendiri tuh ada 98 orang pada hari itu dia tidak dibantu siapapun. Dia memberikan kuesioner tanpa bantuan orang lain. Nah, kalau pakai bantuan orang lain nanti dijelaskan di situ dengan bantuan 2 orang enumerator boleh atau 3 orang enumerator boleh, seperti itu. Nah, nanti kalau di kualitatifnya dijelaskan dengan wawancara mendalam atau in-depth interview, seperti itu. Bagaimana Bu Dinar? Dalam wawancara itu apa kita memang nggak di setiap wawancara itu kita membutuhkan etika kritikal ya Bu tadi? Enumerator namanya Bu. Enumerator atau apa? Critical apa maksud Ibu? Ethical clearance? Ya, ethical clearance ethical itu. Clearance. Oke.
Nah, itu tadi yang saya sebutkan, Ibu. Ketika kita menyentuh pasien, katakanlah pada saat ini saya sedang membimbing seorang mahasiswa yang pengen meneliti eksperimen, melakukan eksperimen pada ibu hamil, dampak dari menggunakan aromaterapi. Apakah akan berdampak pada pengurangan mual muntah ketika dia menggunakan aromaterapi? Tentunya itu kan ada janin di dalam rahimnya. Agar kita tidak mencelakai si ibu, tidak mencelakai juga janinnya, kita perlu ada ethical clearance dan ethical approval sehingga tidak mencelakai keduanya ketika itu eksperimen. Tetapi kalau penelitiannya hanya sifatnya kuantitatif, cuma menghitung-hitung, kita kasih kuesioner, ya, kita kasih kuesioner kepada responden, Bapak Ibu tolong diisi kuesioner ini, terus Bapak Ibu silang mana yang benar, yang cocok menurut Bapak Ibu, itu saya kira tidak memerlukan ethical clearance. Tetapi kalau penelitian yang sifatnya eksperimen, yang sifatnya menyentuh pasien atau sifatnya memang kita membuat eksperimen kepada manusia, apalagi ibu hamil, tentunya itu harus ada ethical clearance maupun ethical approval-nya, Bu Dinar. Kirain tadi ethical clearance itu merupakan privasi untuk privasi dia tadi, Bu. Enggak berarti cuma untuk eksperimen aja itu ya, Bu. Kalau sifatnya eksperimen harus ada ethical clearance, Ibu, dan di-approve juga, disetujui bahwa memang tidak mencelakai kepada ibu dan janinnya. Bagaimana, Bu Dinar? Oke. Udah, Bu. Bagus pertanyaannya, Bu. Enak ya kalau belajar dari rumah, Bu? Bu, maaf Bu, ini ada yang bertanya lagi, Ibu Syarifah, Bu. Ini juga ada mahasiswa yang, maaf Bu, saya potong, ini ada mahasiswa yang nggak bisa kami absen. Nampaknya dia masih tidur, jadi tolong ini kita kuliah, walaupun dari rumah, tolong difokuskan supaya bisa diabsen oleh Bapak dan Ibu Prodi ya, tolong semuanya. Oke, Bu Syarifah. Silakan Bu Syarifah. Oh, ini habis makan sop kayak ini. Kepedesan kayaknya. Oke, silakan Ibu Syarifah. Oke. Suaranya belum terdengar di sini, Bu Syarifah. Silahkan Ibu Syarifah. Yang ini Pak Tandi, Bu Syarifah yang ini. Ya, ini yang pakai kerudung biru. Silakan. Ya, silakan. Suara Ibu nggak kedengaran. Ya. Oke Bu, ini mungkin sudah di chat pertanyaannya. Di chat. Ya. Ini ingin menanyakan untuk kelemahan dan kesulitan apa saja Bu dari mix method research ini, gitu Bu. Oke. Kelemahan gimana Pak tadi kelemahannya? Ya, menanyakan untuk kelemahan dan kesulitan apa saja dari metode mix method research ini Bu. Baik. Iya. Terima kasih pertanyaannya Bu Sari ya, Syarifah. Iya Bu, Syarifah. Syarifah Rizka. Iya. Masing-masing penelitian pastinya punya kelebihan dan kekurangan. Walaupun semua menyatakan katakanlah Creswell, kemudian peneliti yang menyatakan akan menuju kesempurnaan, pastinya dia juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, kekurangan dari mixed method ini dibandingkan penelitian yang lain, boleh dikatakan ini penelitiannya lebih lama. Karena penelitiannya ini lebih komprehensif, yang melibatkan grassroots dan stakeholder. Tidak hanya, waduh ini foto siapa nih yang lagi tidur? Nah, ini jadi tolong bapaknya bangun, soalnya mau di absen. Bangun Pak. Oke, jadi kalau kita katakanlah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ketika kita membuat kuesioner, sudah divalidasi, kemudian reliabilitasnya sudah bagus,
kemudian ya kita tinggal bagi-bagi kuesioner, kemudian kita analisis, sudah selesai penelitian. Dan kualitatif ketika kita merekam pembicaraan percakapan kita dengan informan, lalu kita transkrip, kita buat transkripnya, kita catat semua hasil rekaman itu, kemudian kita buat hasilnya, lalu kita bahas, selesai penelitian. Akan tetapi mixed method tidak. Setelah kita melakukan penelitian kuantitatif, kita juga pengen penjelasan yang lebih lagi dari kualitatif, yang lebih komprehensif lagi, seperti tadi yang dilakukan penelitian itu, tidak hanya kepada pasien, ditanya juga kepada petugas kesehatan, ditanya juga kepada pimpinan, akhirnya itu akan membutuhkan waktu yang mungkin boleh dikatakan 2 kali lipat dibanding hanya satu metode. Itu yang pertama, itu kekurangannya dari segi waktu. Nah, untuk penelitian mixed method, kekurangannya juga finansial. Jadi ini akan membutuhkan biaya yang ekstra dibandingkan penelitian yang hanya satu metode saja. Karena kita akan membuat, katakanlah setelah selesai memberikan kuesioner, kemudian kita juga harus membutuhkan kocek untuk transport, kemudian untuk konsumsi selama mencari-cari informan, seperti itu. Kemudian ada juga mungkin yang harus dilakukan kunjungan rumah, seperti itu. Tentunya itu akan ya berdampak kepada finansial si peneliti. Akan tetapi dengan keterbatasan ini, kalau peneliti mempunyai ya penelitian dengan dosen atau mungkin penelitian yang merupakan sebuah proyek, saya kira ini tidak akan menjadi menjadi keterbatasan kepada peneliti ketika dia pengen tahu jawaban sebuah kebenaran, seperti itu. Dia nggak akan melihat finansial, dia akan melihat waktu, tapi saya mau mendapatkan jawaban kebenaran yang komprehensif, yang benar-benar fakta yang dari angka maupun bahasa memang itulah jawabannya, seperti itu. Jadi begitu Syarifah, keterbatasannya yang mungkin dari waktu dan finansial. Tapi untuk kepuasan, ya itu tadi kepuasan, kita akan lebih puas dengan penelitian menggunakan mixed method ini. Begitu kira-kira Syarifah. Sudah? Bagaimana Syarifah? Sudah masih ada yang ditanyakan untuk keterbatasan atau kekurangan dari mixed method ini? Oke, mungkin sudah, Bu. Ada yang lain lagi untuk mahasiswa yang ingin bertanya kepada Ibu? Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita sambung ke PowerPoint yang disampaikan oleh penemu dari mixed method ini, Bapak Ibu. Beliau adalah John Creswell, yang mungkin Bapak Ibu mau tahu siapa sih dia, biografinya, apa sih yang dia kerjain. Nah, saya mengambil PowerPoint asli dari beliau tentang kenapa sih kok harus mixed method. John W. Creswell merupakan seorang dosen di University of Nebraska Lincoln. Kemudian lanjut Pak Tandi. Iya, oke. Inilah perjalanan dari mixed method ini. Jadi sebenarnya mixed method ini sangat bermanfaat untuk semua mata kuliah atau semua prodi. Bisa dipakai oleh pendidikan, bisa dipakai oleh psikologi, bisa dipakai oleh kedokteran dan kesehatan. Karena itu tadi latar belakang mereka dengan ketidakpuasan oleh dengan memakai hanya dengan satu metode saja. Ya, kalau kita lihat di sini apa saja sumber dana mereka itu dari NIH, NSF, kemudian Department of Veteran Affairs, kemudian National Department of Education. Nah, jadi semuanya mereka sampai kepada pendidikan, artinya bisa dalam pendidikan kedokteran, pendidikan dalam kesehatan secara umum atau kesehatan masyarakat, atau pendidikan secara psikologi. Nah, itu jadi untuk para psikolog khususnya mereka lebih senang pakai mixed method yang disampaikan oleh Creswell. Lanjut Pak Tandi. Untuk yang sifatnya sains, memang lebih belakangan ini
peneliti lebih senang memakai metode yang disampaikan oleh Creswell. Dalam bukunya, Creswell juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada istrinya, karena istrinya lah yang mendorong untuk mendapatkan inspirasi untuk membuat mixed method ini. Ya, kalau kita lihat dari philosophical assumptions yang disampaikan oleh Creswell pada poin ke-6, philosophical assumptions, di sini sebenarnya Creswell sudah membagi dunia ini ke dalam 4 filosofi. Ya, yang pertama filosofinya positivistik, di mana positivistik ini adalah dunia yang memandang sesuatu itu dalam katakanlah materialism. Jadi materialism itu materi. Jadi untuk meneliti itu lihat materinya, kemudian angkanya, nah itulah dunia, hasilnya seperti itu. Nah kemudian filosofi yang kedua dalam dunia ini yang disampaikan oleh Creswell adalah konstruktivistik. Jadi ketika ada sesuatu permasalahan di dalam dunia, maka bisa diteliti dengan konstruktivistik, diubah secara total seperti itu. Misalnya katakanlah penelitian bagaimana agar kalau boleh ini sih contoh, misalnya COVID-19 ini supaya tidak ada lagi di dunia. Nah, itu harus ada teori yang muncul yang harus konstruktivistik. Nah, dengan cara mixed method tadi. Nah, kemudian filosofi yang ketiga adalah bahwa dunia ini secara filosofis bisa diteliti dengan cara advisor atau participatoris. Ketika peneliti melakukan penelitian, hasil atau manfaat dari penelitiannya itu adalah sebagai advice atau manfaat, atau dia membuat semacam partisipasi supaya dunia ini lebih hijau mungkin, atau supaya dunia ini lebih ramah, atau supaya dunia ini lebih penuh kasih sayang seperti itu. Nah, kemudian filosofi yang keempat adalah pragmatism. Jadi filosofinya dilihat secara pragmatis dalam setiap permasalahan di dunia ini. Jadi dari situlah dasar dari Creswell untuk membagi kenapa pemakai harus kepada peneliti apakah memilih positivism atau memilih kepada konstruktivism atau memilih kepada advisor atau memilih yang terakhir kepada pragmatism seperti itu. Lanjut Pak Tandi. Nah, ini tadi yang saya jelaskan tentang inilah kalau dari diskemakan bahwa data kuantitatif, kemudian data kualitatif, nah ketemu di tengah-tengah itulah yang disebut dengan MMR atau Mixed Method Research. Jadi tidak ada yang proporsi yang lebih besar apakah kuantitatif atau kualitatif, tetapi keduanya mempunyai proporsi yang sama-sama yang memang dibutuhkan untuk menjawab sebuah permasalahan sebagai hasil penelitian. Itulah MMR. Lanjut Pak Tandi. Oke, lanjut Pak. Ini mungkin sudah dijelaskan berdasarkan tadi hasil penelitian. Lanjut. Nah, ini boleh dibalikkan lagi Pak, tadi yang ke slide sebelum ini. Sebelumnya Pak. Ya, di sini disebutkan mixed method research, bukan? Yang setelah ini Pak. Ya. Di sini disebutkan oleh Creswell bahwa penelitian dengan mixed method akan memberikan pemahaman yang lebih, katakanlah saya tidak suka menyatakan sempurna, menuju kesempurnaan. Jadi dengan pemakaian mixed method, maka pemahaman akan lebih menuju kesempurnaan dalam permasalahan penelitian, daripada hanya menggunakan kuantitatif saja atau
kualitatif saja. Nah, itu yang menjadi kegalauan Creswell kenapa harus memakai mixed method. Lanjut, Pak. Lanjut lagi. Jadi harapan dari Creswell ini adalah dia lebih kepada membutuhkan perkembangan yang lebih maju, kemudian perkembangan yang lebih komprehensif, yang tidak hanya menggunakan otak kiri atau hanya menggunakan otak kanan, tapi kedua-duanya bisa diseimbangkan. Ya, mixed method juga merupakan sebuah pendekatan, ya pendekatan secara bersamaan dengan langkah yang sama untuk proses evaluasi. Jadi kalau Bapak Ibu berniat untuk melakukan penelitian secara evaluatif, ada kalanya mungkin lebih baik dengan memakai mixed method. Tetapi kalau hanya untuk membuktikan sebuah teori atau mungkin hanya melihat sebuah fenomena, mungkin itu bisa diteliti satu-satu aja. Tapi kalau pengen meneliti sebuah proses, evaluasi proses, katakanlah mungkin proses di rumah sakit, mungkin di KIA atau di di poli gigi atau poli umum atau apapun, dalam setahun kita mau evaluasi prosesnya, itu pakai mixed method itu akan lebih bagus dan lebih komprehensif. Selanjutnya. Ya, inilah yang disebutkan oleh Creswell bahwa mixed method research adalah metodologi yang memperkenalkan keterlibatan collecting, analyzing, dan integrating kuantitatif dan kualitatif dalam sebuah satu studi secara longitudinal. Nah, itu jadi kita bisa membuat dua metodologi dalam satu permasalahan. Nah, seperti itu. Sebenarnya kesana-sana aja sih yang pengen disampaikan oleh Creswell dalam pemakaian metode ini. Selanjutnya, Pak Tandi. Ya, hampir sama sebenarnya. Kita harus mengkoleksi data, menganalisis data, lalu menginterpretasi data, lalu melaporkan data. Sebenarnya hanya itu yang kita lakukan dalam penelitian. Kita mempunyai filosofi misalnya bahwa dalam pemikiran Vivi, bahwa di dunia ini harusnya filosofi Vivi dalam kehidupan bahwa harus diubah deh, dikonstruksi, supaya katakanlah dalam dunia kesehatan misalnya, saya pengen berubah deh dunia kesehatan di Indonesia. Nah, itu pemikiran yang konstruktivitis. Kemudian atau mungkin seorang siapa lagi yang ada di sini namanya, nah itu Pak Freddy sampai geleng-geleng kepala mungkin mikirin gimana di RSUD Tarutung ya Pak, supaya mempunyai proses yang bagus, pelayanan yang bagus kepada masyarakat seperti itu. Belakangan saya dapat penelitian dari mahasiswa tentang apa itu faktor sejarah di RSUD Tarutung. Kenapa nggak bisa bikin bangunan baru di RSUD Tarutung? Filosofinya harus seperti apa? Apakah harus dengan konstruktivistik atau dengan positivistik atau dengan parsipatori atau dengan pragmatisme? Sebenarnya itu dulu sih yang pertama kali kita pikirkan kalau penelitian. Itu harus diubah. Pertama mungkin itu konstruktivitis, atau mungkin itu harusnya melibatkan ini deh, melibatkan itu deh. Nah, itu namanya partisipatoris. Nah, itu jadi pertama kali pemikiran kita itu apa sih terhadap sesuatu, seperti itu. Kemudian research question, pertanyaan penelitiannya. Terus gimana dong? Nah, seperti itu ya. Lalu kita temukan kalau udah ketemu masalah itu terus mau digimanain. Nah, kumpulkanlah data, analisis, kemudian berikan pemaknaan terhadap data, lalu laporkan. Hanya itu pekerjaan dari penelitian untuk mencari sebuah kebenaran. Lanjut, Pak Tandi. Oke. Ya,
apa saja yang terlibat dalam pendekatan penelitian ini? Ya, seharusnya variables, kemudian ada hipotesis, kemudian ada pertanyaan, ada instrumen, tools-nya, kemudian close-ended question, reliability. Ya, itu hanya mungkin Bapak Ibu sudah ada waktu melakukan skripsi ya. Ini sudah sering kita lakukan. Lanjut, Pak. Ya, untuk melakukan sebuah penelitian, Bapak Ibu lihat dulu fenomena apa yang terjadi yang pengen disolusikan permasalahannya, seperti itu. Apa yang paling dekat dengan kita sekarang. Kalau yang belakangan, saya juga membimbing mahasiswa, saya ajak untuk melihat fenomena COVID-19, bagaimana kecemasan masyarakat terhadap adanya pandemi COVID-19, seperti itu. Jadi untuk membuat sebuah penelitian, lihatlah fenomena-fenomena yang ada di masyarakat atau fenomena di tempat kerja. Nah, itu akan menjadi sebuah penelitian yang katakanlah futuristik yang bisa memberikan manfaat baik secara lokal, nasional, bahkan mungkin berdampak pada dunia hasil penelitian Bapak Ibu. Jadi fenomenanya juga kita harus lihat. Kemudian pertanyaan secara general, kemudian pandangan dari partisipan, kemudian respeknya, lalu apa yang harus kita deskripsikan dan apa temanya, interpretasi ya seperti itu. Yang penting pada awalnya yang harus kita lihat adalah filosofi, kemudian fenomenanya apa. Nah, itu metodenya itu hampir mirip ketika kita buat kuantitatif. Tinggal Bapak Ibu milih apa. Dengan metode yang seperti apa, atau dengan kualitatif dengan cara yang seperti apa, atau mungkin lebih memilih mixed method, seperti itu sebenarnya. Pada awalnya hanya filosofi dan fenomena yang ada yang harus kita lihat. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ini Syarifah sudah tadi ya? Kira-kira ada yang ingin bertanya Bapak dan Ibu? Oke, Pak Tandi, kita sampai jam berapa, Pak? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut lagi slide berikutnya yang dijelaskan oleh Creswell langsung tentang mixed method. Atau kalau kita lebih bagus lagi pemahamannya, boleh bantuannya Pak Tandi untuk mereview. Kita akan mereview hasil penelitian yang kedua. Nah, ini tadi yang sekilas sudah kita baca bersama tentang penelitian kinerja akseleran dalam rotasi klinik, suatu kajian terhadap pencapaian kompetensi klinik mahasiswa kedokteran. Jadi ini sudah bermacam profesi, ada profesi dokter dan profesi psikolog. Mari kita lihat abstraknya terlebih dahulu. Boleh diturunkan sedikit, Pak? Mungkin kalau ada yang pakai bahasa Indonesia, mungkin akan lebih enak dipahami oleh Bapak Ibu. Ya. Ke bawah lagi, Pak. Ya, ini dia abstraknya. Sebenarnya peneliti ini pengen melihat secara latar belakang, sebagian kecil mahasiswa Fakultas Kedokteran adalah mahasiswa dengan riwayat pernah mengikuti program akselerasi di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Dan kelompok ini disebut sebagai akseleran. Akseleran merupakan siswa berbakat dan memiliki intelijensi serta kemampuan akademik yang tinggi. Namun, akseleran umumnya imatur, baik sosial, emosional, maupun fisik. Dengan demikian, dapat diprediksi akan mengalami penurunan kompetensi ketika berada pada tahap rotasi klinik.
Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi. Nah, tuh kan. Jadi kalau ada yang sifatnya evaluasi, orang akan lebih memilih mixed method. Melakukan evaluasi kinerja akseleran dalam pencapaian kompetensi di rotasi klinik. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian campuran. Nah, jadi dia lebih memilih istilah penelitian campuran. Dia tidak memilih mixed method research, dia tidak memakai blending research, dia tidak memakai juga mixed research, tapi lebih memilih istilah penelitian campuran. Nah, ini yang mungkin akan dibaca oleh Bapak Ibu ketika bingung. Nah, istilahnya banyak banget mixed method research ini. Di sini dipilih kata-kata campuran dengan pendekatan kualitatif lebih dominan. Nah, jadi mereka sudah menekankan bahwa data kami yang lebih ditekankan adalah kualitatif. Responden penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran di semester 7 dan 8 dengan riwayat pernah mengikuti program akselerasi. Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa kemampuan dasar akseleran berada pada skala baik dan baik sekali. Sikap kerja cukup hingga baik, sedangkan kepribadian pada komponen stabilitas emosi serta daya tahan, stres berada pada skala kurang hingga cukup. Mari kita lihat bagaimana mereka menelitinya dengan cara mixed method ini. Ketika mereka melakukan penelitian kualitatif dulu, baru meneliti secara kuantitatif. Yuk kita lihat caranya seperti apa. Boleh digeser, Pak Tandi. Kita sedang mencari metodologinya. Terus Pak ke bawah. Ini udah sampai hasil. Oke, ya. Jadi si peneliti melakukan 3 tahap. Dimulai pada bulan, mungkin agak atas Pak. Oke. Pada bulan Januari 2011 hingga April 2012, hampir 1 tahun. Dengan responden adalah mahasiswa FAUI yang telah mengikuti uji psikometrik pada tahun 2008. Jadi ada syaratnya. Ada syarat untuk menjadi responden dalam penelitian ini, bahwa si responden ini sudah mengikuti uji psikometrik. Ya. Jadi sebelum meneliti, mereka sudah punya syarat dulu. Pada tahap pertama penelitian, dilakukan pemeriksaan psikologik yang ditujukan untuk mendapatkan gambaran kemampuan dasar, sikap kerja, dan kepribadian yang diikuti oleh 95 dari 105 atau 90,48% responden kelompok at risk. Berarti menurut penjelasan dari peneliti ini, kenapa mereka melibatkan psikolog? Ya, mereka pengen meneliti secara ya katakanlah psikologis ya. Nah, itu tahap pertama. Jadi ada syaratnya dulu, kemudian diakumulasi berapa yang akan ikut, kemudian tahap keduanya dilakukan intervensi. Wow. Syarat lalu intervensi. Jadi ini disaring-saring semua ini respondennya. Pada tahap kedua dilakukan intervensi berupa pelatihan pengembangan keterampilan interpersonal terhadap 38 dari 95 atau 40% responden tahap pertama yang bersedia ikut secara sukarela sebagai responden kelompok eksperimen dan sisanya sebagai kelompok kontrol. Wow. Setelah dilakukan teknik pertamanya dibuat syarat, lalu tahapan keduanya intervensi. Jadi ini eksperimen. Eksperimen terhadap 2 kelompok, 1 kelompok eksperimen, 1 lagi kelompok kontrol. Kedua tahap ini dilaksanakan pada semester 6 dalam rotasi preklinik. Tahap ketiga, nah ini tahap yang ketiga, merupakan evaluasi terhadap hasil intervensi berupa penilaian pencapaian kompetensi klinik yang dinilai dengan menggunakan lembar penilaian Mini Clinical Examination atau Mini CEX. Evaluasi ini
dilaksanakan pada saat mengikuti rotasi klinik semester 7 sampai 8 dan kelompok Norris diikut sertakan untuk dapat dibandingkan antara keduanya. Jadi untuk menentukan respondennya saja mereka mempunyai 3 tahapan. Yang pertama dengan syarat sudah melakukan psikometrik, kemudian yang kedua intervensi, lalu yang ketiga dilihat dari hasil evaluasinya. Ada 3 tahapan. Boleh diturunkan, Pak Tandi? Nah, itu jadi begitulah metode mereka, kenapa kok mereka memulai dari yang kualitatif dulu. Oke, Bu. Maaf, saya potong. Dari 10 menit lagi ya, Bu. Baik. Oke. Nah, bagaimana dengan kualitatifnya? Apa yang mereka nilai adalah menganalisis hasil pemeriksaan psikologik terhadap kemampuan dasar, sikap kerja, dan kepribadian. Sedangkan pendekatan kuantitatif berupa penilaian kompetensi klinik dan data yang dianalisis dengan uji non-parametrik Mann-Whitney. Selanjutnya dilakukan wawancara mendalam yang dilakukan oleh psikolog terhadap responden, penguji, dan seterusnya. Ya, kalau dari sini kita bisa lihat sebenarnya untuk peneliti pemula mixed method lebih bagus kita pakai terlebih dahulu kuantitatif, baru kualitatif. Tetapi kalau sudah yang expert, mereka sepertinya memang lebih melihat fenomena terlebih dahulu, lalu dibahas secara kualitatif, nanti dari kualitatif ini mereka akan kuantifikasi seperti itu. Seperti yang Bapak Ibu lihat tadi, betapa banyak jenjangnya ketika kita harus memakai kualitatif, karena Bapak Ibu mungkin lebih banyak pengalaman kuantitatif pada saat membuat skripsi, ada baiknya kita memilih yang kuantitatif dulu, baru kualitatif, sehingga akan mendapatkan pemahaman kepada Bapak Ibu bagaimana menggunakan mixed method berulang-ulang nantinya, meskipun harus dibalik yang kualitatif dulu, baru kuantitatif. Begitu saran saya Bapak Ibu untuk penelitian mixed method ini. Jadi secara evaluasi kepada Bapak Ibu, saya sampaikan untuk penelitian tesis, mungkin Bapak Ibu bisa merancang terlebih dahulu, seperti yang di awal-awal saya sampaikan, Bapak Ibu mencari jurnal-jurnal yang otoritatif, jangan memakai blogspot, Wikipedia, atau apapun yang tidak otoritatif dalam penelitian Bapak Ibu, sehingga nanti akan mendapatkan manfaat yang luas nantinya, kalau boleh secara nasional, penelitian mahasiswa LPTIA, bisa dibaca secara nasional. Kemudian secara evaluasi mixed method ini merupakan salah satu langkah kepada Bapak Ibu yang punya yang sifatnya mungkin suka challenge, lebih baik memakai yang, kalau boleh saya sarankan, pakai mixed method, karena berdasarkan pengalaman saya saat membimbing, ketika mahasiswa memakai mixed method maka dia akan menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Karena kalau kita pakai hanya dengan satu, katakanlah satu metode, ya saya kira mungkin kalau boleh diberikan alasan, kalau kita suka yang kuantitatif, lalu di tesis kita kuantitatif lagi, maka kita tidak bisa membaca atau menganalisis sebuah fenomena. Jadi walaupun kekurangan dari mixed method ini adalah dari segi waktu dan finansial, ketika Bapak Ibu pengen mendapatkan sebuah kebenaran yang komprehensif, mixed method merupakan salah satu cara yang ya bisa ditawarkan kepada Bapak Ibu untuk menyusun tesis nanti. Saya kira itu, Pak Tandi. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Oke, kepada seluruh mahasiswa yang ingin bertanya, mungkin ini pertanyaan terakhir, mungkin kita bentar lagi sudah habis waktunya. Kalau ada yang ingin bertanya, kami persilahkan hidupkan mikrofon, saya akan tampilkan ke layar. Oke, ada mahasiswa? Nampaknya tidak ada lagi nih, Bu. Oke. Kalau tidak ada, saya pengen bertanya. Kalau tidak yang bertanya, saya yang nanya, Pak. Boleh, Bu. Untuk ya, oke. Tinggal 5 menit lagi. Ini nanya kepada Pak Freddy dulu sebagai senior di kelas.
Oke. Untuk Pak Freddy ya, penelitian Bu? Bapak, ya, Bapak kira-kira akan memilih konten yang mana? Apakah dengan satu metode atau dua metode? Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu. Karena memang dari basic pendidikan kami, saya dari kedokteran S1, kami belum pernah melakukan penelitian sama sekali. Jadi mungkin kami akan memilih yang satu metode penelitian saja dulu Bu untuk sementara, karena kami juga harus banyak belajar juga ini Bu. Terima kasih Bu. Ya, jujur dengan keterbatasan lebih bagus Pak, bagus itu. Jadi Bapak nanti akan lebih komprehensif lagi dengan satu alur itu. Ketika satu alur Bapak sudah puas, kemudian pilih lagi alur yang lain, kuantitatif dulu, dengan tesis mungkin, harapannya nanti di disertasi mungkin Bapak langsung pakai kualitatif, lalu Bapak mix. Memang itu lebih bagus Pak, ketika kita mempunyai keterbatasan, lebih bagus. Tapi kalau boleh saya sarankan Pak, untuk masuk kedokteran, ketika menemukan sebuah diagnosa, kita menemukan sebuah diagnosa hampir sama dengan metodologi penelitian. Ketika kita menjawab dengan cara menemukan diagnosa, saya kira sama kok Pak alurnya. Mungkin karena tidak dipaparkan saja waktu kemarin waktu S1. Ketika Bapak mulai nanti akan lebih enak kok Pak, karena Bapak sudah terbiasa dengan membuat diagnosa. Ya, satu alur lebih bagus Pak Freddy. Terima kasih Bu. Baik Pak Freddy. Oke, Putri. Putri siapa Bu? Ini ada Putri Eka Utari di depan saya wajahnya. Oke. Ya, Putri, ketika nanti akan membuat tesis, memilih yang mana? Satu alur atau memilih dua metode? Saya nggak bisa dengar. Silakan Putri, dihidupkan mikrofonnya. Sudah? Mungkin nanti saya akan melakukan dua metode, Bu. Oke. Latar belakang pendidikan. Halo? Ya, Putri, latar belakang pendidikannya apa? Saya S1 kedokteran, Bu. Oke. Challenge. Berarti di S1 sudah memakai metode penelitian juga ya? Udah. Oke. Ya, bagus kalau mix method akan lebih bagus, lebih komprehensif. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan kita sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan terus mencari ilmu, terus mengisi jiwa, maka kita terhindar dari wabah yang ada sekarang ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih kepada Ibu Fatma yang mengisi untuk mata kuliah metodologi penelitian. Kami sampaikan kepada mahasiswa semua, tolong dihormati dosen yang lagi kuliah, jadi jangan ada lagi yang tadi saya lihat tidur-tidur. Nah, tolong bangun. Nah, gitu. Yang lainnya juga yang lagi berkendara, tolong fokus. Bapak Ibu semua, kita bukan tidak pantau prodi, kami semua masuk di sini, masuk dalam room Ibu semua. Jadi kita tahu semua mana mahasiswa yang hadir, mana yang tidak. Jadi semuanya itu terpantau, bukan tidak terpantau. Jadi kami mohonkan untuk kelas selanjutnya, Bapak dan Ibu, ini karena kuliah, bukan lagi yang sifatnya S1, saya rasa sudah dewasa semua, kita harus saling menghormati. Nah, untuk selanjutnya, kita lanjut untuk mata kuliah Pak Prof. Mapeati ya. Nanti sebentar lagi mungkin kita akan kirimkan undangannya. Untuk sementara saya akhiri dulu. Yang sholat silahkan sholat, nanti mungkin akan dihubungi oleh Ibu Safrina atau Bu Ade untuk undangan selanjutnya. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.